Ada sebuah istilah seperti ini. Ketika kita berbicara di mulut saja, itu akan sampai pada telinga saja. Tetapi ketika kita berbicara dari hati, maka akan sampai ke hati. Yang menjadi tantangan bagi seorang orang tua gitu ya, seperti saya adalah bagaimana saya mempunyai performan bahwa saya itu menjadi seorang halo. Jangan, dan saya harus bisa. Mau tidak mau berbicara dengan anak, ini syakartum laji dan nakum kan. Ketika kita bersyukur, maka akan ditambah lagi syukur yang lain. Oh, berarti ketika kita berpikiran positif, maka akan ditambah pikiran positif yang lain. Oke. Kadang yang berisik itu bukan dunia luar, tapi pikiran kita sendiri. Halo, selamat mendengarkan di podcast Suara Dalam Diri. Oke, jadi di tema episode kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik dan mungkin akan relate nih di kalangan sekarang gitu dan menjadi hot topic gitu ya untuk sekarang ini. Nah, mungkin sekarang juga aku kan kasih tahu nih tema sekarang itu yaitu parenting dan sudah bersama dengan sosok yang berpengalaman dengan tema sekarang gitu. Nah, oke, aku akan memperkenalkan tamu sekarang yaitu founder Gusmus Rasa Jasad, yaitu Bapak Agus Muslim. Oke, halo Bapak. Halo. Oke, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. So far so good. So far so good. Oke. Nah, terima kasih telah mengunjungi podcast Suara Dalam Diri. Nah, di sini mungkin kita akan membahas tentang parenting. Nah, sebelum dari itu boleh dong dikasih tahu ke teman-teman semua pengalaman berapa tahun menjadi orang tua gitu. Baik, perkenalkan nama saya Agus Muslim, founder dari Gusmus Rasa Jasad. Saya sekarang 48 tahun. Nah, berarti kalau berbicara parenting secara biologis ya, saya itu sudah mempunyai anak yang paling gede itu umurnya 22 tahun. Jadi sudah lumayan, 22 tahun. Nah, berarti sudah lumayan lah. Sudah sangat lama ya. Ya. Mungkin bagaimana sih Bapak Agus Muslim ini menerapkan parenting kepada anak-anaknya? Oke, menerapkan parenting kepada anak-anak itu sebetulnya itu simpel ya. Simpel. Karena ketika berbicara bagaimana kita mau membentuk anak kita seperti kita itu nggak cukup dengan kata-kata saja. Karena ada sebuah istilah seperti ini. Ketika kita berbicara di mulut saja, itu akan sampai pada telinga saja. Tetapi ketika kita berbicara dari hati, maka akan sampai ke hati. Makanya berarti kalau berbicara masalah bagaimana hati kita itu bisa sampai kepada anak-anak kita, berarti kita harus berbicaranya kepada hati. Berbicara hati adalah berbicara sebuah pemahaman gitu. Pemahaman itu biasanya dibentuk dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Sehingga berbicara parenting itu so simple sepertinya. Apa itu? Ya kita harus menjadi contoh. Ketika sesuatu itu kita mau membentuk seperti apa, ya kita harus menjadi contoh seperti itu. Kurang lebih seperti itu mungkin yang lebih menariknya gitu. Nah, boleh nggak kayak aku penasaran banget gitu ya. Kayak menurut Pak Agus Muslim ini gitu, ada nggak sih kayak titik wah ini sukses nih jadi orang tua gitu karena menerapkan parenting yang bagus gitu? Oke. Seperti hanya parenting itu long life education ya. Selamanya kita belajar karena sebuah rumah tangga itu dari awal kita berumah tangga menurut falsafah apapun itu kita sampai akhir hayat pun kita tetap belajar. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan sebuah pencapaian ya, karena memang apapun yang kita capai itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Jadi apapun yang dilakukan, yaitu kita harus terus belajar kalau di dalam dunia parenting itu. Nggak ada sesuatu yang baku. Yang paling penting berarti yang saya pahami adalah bagaimana kita tetap menjadi contoh. Kalau berbicara contoh ya kita harus paling terdepan gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita mau membentuk seperti apa kita tidak melakukan, jangan harap bahwa anak kita atau orang-orang terdekat kita itu akan melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Gitu. Kalau kita mau menumbuhkan semangat, kita harus
menjadi orang yang semangat terdepan. Hmm. Kalau kita mau menjadikan seseorang itu mempunyai gestur seperti A misalkan gitu, berarti kita dulu yang harus menumbuhkan bahwa kita lah yang menjadi gestur seperti A. Kalau kita juga mau mempunyai kekuatan seperti A, berarti kita yang harus mempunyai yang menjadi contoh bahwa kita harus kuat seperti A. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya berarti ini masalah contoh, masalah tauladan gitu. Sepertinya gitu mungkin. Oke, jadi mungkin permasalahan parenting ini tuh kita yang harus menjadi contoh gitu. Kita yang harus menjadi contoh. Nggak bisa. Banyak di dalam perjalanan itu yang gagal di dalam dunia parenting. Karena kenapa? Karena hanya di mulut saja. Kamu harus sholat. Kamu harus ibadah. Kamu harus zakat infak sedekah. Kamu harus menempatkan sesuatu orang lain itu di depan kamu misalkan seperti itu. Itu nggak kejadian karena yang memberikan perintahnya itu justru tidak melakukan begitu. Kebanyakan seperti itu begitu kalau di dalam dunia parenting. Jadi yang menjadi tantangan bagi seorang orang tua gitu ya seperti saya adalah bagaimana saya mempunyai performan bahwa saya itu menjadi suri tauladan. Jangan jadi suri tauladan orang lain dulu deh. Saya harus menjadi suri tauladan orang-orang terdekat dulu kalau bisa. Dan saya harus bisa. Mau tidak mau berbicara dengan anak, berbicara dengan orang-orang yang benar-benar menjadi pengikut itu adalah anak, saya harus menjadi contoh terdepannya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, parenting dari mulai dia lahir terus toddler sampai dia remaja itu tuh beda-beda. Nah, nah bagaimana sih menurut versi Bapak Agus ini tuh menerapkan beda-beda parenting ini tuh? Baik. Yang paling menentukan itu adalah menurut saya juga ya dari berbagai artikel yang saya baca itu ada yang menyebutkan bahwa kita harus lebih intens di masa the golden age 0 sampai dengan 10 tahun kan. Nah di masa itulah bagaimana kita bisa menerapkan kedisiplinan, bagaimana kita bisa menerapkan bahwa kita selalu menjadi terdepan, bagaimana juga saya selalu menjadi orang yang pertama yang dia bisa andalkan. Seperti itu berarti kan. Nah makanya di fase golden age inilah, di fase umur anak emas inilah yang harus diterapkan. Karena itu sangat terasa sekali. Dan seperti hanya yang saya rasakan ketika fase golden age itu saya lewati gitu loh. Nah ketika kita berjauhan lah dengan anak karena fase pendidikan atau apapun, semelenceng apapun, si anak tersebut akan sangat gampang kita arahkan kembali lagi kepada konsep yang telah kita tanamkan. Begitu kurang lebih. Oke, nah kan tapi di zaman sekarang tuh kita tuh udah tercampur dengan dunia gadget. Nah, itu tuh bagaimana gitu? Karena dari dulu mungkin gak yang terlalu adiktif gitu ya sama gadget tuh. Sekarang tuh di mana-mana anak udah mau di jalan pun gitu anak-anak nongkrong udah main handphone gitu. Kan pasti sangat berpengaruh dan pasti bakal berbeda gitu parentingnya. Nah, itu betul bagaimana tuh? Baik. Perkembangan zaman itu tidak akan pernah bisa kita hindari ya. Betul. Ideologi, pemahaman, cara hidup, tata cara bagaimana menyikapi situasi dan kondisi berdasarkan berbagai versi itu akan terus disadur oleh yang namanya anak ataupun manusia sekarang. Tetapi ketika dasarnya sudah kuat, apalagi nilai spiritual yang ditanamkan itu kuat, maka itu akan menjadi pagar atau barrier atau pembatas bagi anak tersebut gitu. Jadi bagaimanakah kita membentuk di golden age itu menjadi sesuatu yang istimewa gitu. Bagaimana spiritualnya juga tertanam, bagaimana menjadi sebuah dari spiritual tersebut itu menjadi etika, menjadi attitude gitu kan. Nah, itu ditanamkan dari hal yang demikian. Karena itu menjadi pondasi. Kalau saya pahami bahwa bangunan itu akan kuat ketika pondasinya kuat. Jadi walaupun bukan tidak ada badai ataupun angin, tapi ketika pondasinya kuat gitu kan, apapun yang terjadi itu akan sangat gampang diperbaiki gitu. Berarti kalau misalkan lingkungan juga tetap yang mempengaruhi ini tuh, kalau misalkan pondasinya kuat, anak tuh gak akan melenceng gitu ya. Jadi kalau yang saya pahami adalah ada 3 hal kan yang mempengaruhi manusia. Satu host berarti tuan rumah dirinya sendiri kan. Yang kedua agent itu pembawa, berarti kan orang-orang terdekat, orang yang dekat
orang yang sangat berpengaruh kepada dirinya kan gitu ya. Kemudian yang ketiga environment, lingkungan. Nah, perlu dipahami bahwa kalau menurut saya host agent environment tersebut itu akan sangat istimewa ketika nih kalau dasar-dasarnya kuat, kita menumbuhkan mentalnya pada hostnya tersebut, kita juga dekatkan dengan orang-orang yang mungkin tidak positif tapi lebih kecenderungan kepada banyaknya orang yang positif lah gitu kan. Environmentnya juga kita bentuk dengan orang-orang yang berpikiran visioner, kemudian orang-orang yang aplikator gitu kan. Ya kalau seperti hanya didekatkan seperti itu, dia juga akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kapasitasnya gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, karena adanya gadget, adanya itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Tapi paling tidak kita sudah melakukan yang terbaik. Karena begitu sekuat apapun media, selama kita masih menanamkan attitude yang baik, kata-kata yang baik, kemudian bagaimana berproses yang baik, itu akan sangat mempengaruhi juga kepada anak tumbuh berkembang anak tersebut. Begitu. Sehingga ada batasan-batasan. Kurang lebih seperti itu. Balik lagi, selama orang tuanya masih bisa jadi contoh, maka anak tersebut akan kuat. Tapi jangan pernah harap bahwa anak itu akan menjadi kuat ketika orang tuanya itu tidak kuat. Perhatiannya kurang, pemahamannya kurang, tidak mencerminkan etika yang baik, attitude yang baik, bagaimana tata krama yang baik, bagaimana intonasi kata dan kalimat yang baik. Jadi akan menduplikat. Karena kebanyakan kan manusia itu FOMO ya. Iya. Dan FOMO-nya itu pada orang-orang terdekat. Siapakah orang terdekat? Pasti orang tuanya. Begitu. Begitu. Oke, nah sekarang tuh kan ada istilahnya kayak gentle parenting. Nah, gentle parenting ini tuh katanya tuh nggak cocok untuk di zaman saya gitu ya. Kita tuh diterapkannya oleh Gen Z sih, sebagian diterapkan oleh Gen Z gitu. Gentle parenting itu jadi ketika ada anak melakukan kesalahan kan biasanya gitu kayak kita dimarahin gitu. Nah, terus kayak kalau dulu mah disebutnya tuh parenting VOC katanya gitu. Nah, sekarang itu diganti jadi gentle parenting. Nah, gentle parenting tuh berbalik dengan VOC gitu. Jadi anak tuh nggak pernah otoriter aja gitu ya. Iya, nggak pernah dimarahin yang abis-abisan gitu. Nah, tapi dampaknya itu ada yang sebagian berhasil, ada yang tidak gitu. Yang tidak berhasil tuh kadang anak tuh jadi ngelunjak lah istilahnya gara-gara sama ibunya tuh karena sering dilembutin kalau ada salah tuh. Nah, itu tuh menurut Bapak itu gimana sih kayak tentang gentle parenting itu tuh? Baik. Di dalam Gusmus Raksa Jasad dikatakan di situ di dalam kitab Nabawada Tala ada yang namanya miindung ka waktu mi bapa ka zaman. Bagaimana kita bisa mengikuti waktu, tapi kita tetap berarti bapa ka zaman itu kita mempunyai prinsip. Ketika sebuah prinsip itu dijaga, gitu kan, nah maka kita itu akan bisa menerapkannya si prinsip tersebut sesuai dengan kapasitas zaman. Sebagai contoh, gentle parenting ada yang berhasil, banyak yang berhasil, tapi banyak juga yang gagal, kan gitu. Berarti dalam situasi dan kondisi apapun ada negatif, ada positifnya. Tetapi yang paling penting mungkin yang saya pahami di fase Gen Z itu, life is alternative. Alternative is decision, decision is adjustment. Jadi hidup itu pilihan gitu. Bagaimana kita bisa mengumumkan bahwa ini pilihan yang kamu pilih, kalau ini memilih ke sini bakal begini, ini memilih ke gini bakal akhirnya seperti ini. Kita bisa menerangkan. Nah, sehingga ketika pilihan itu sudah dipilih oleh anak tersebut, mana nilai A, mana nilai B, maka anak tersebut itu akan memilih berdasarkan karakternya. Oh, saya mengambil keputusan, saya akan memilih B. Nah, ketika berbicara dia sudah memilih B jalurnya, maka dia berarti harus adjustment. Ya harus penyesuaian. Mau tidak mau pilihannya pilihan dia, mengambil keputusannya keputusan dia, adjustmentnya dia, tinggal saya tanya tanggung jawab dia. Karena itu pilihan kamu, itu yang kamu ambil, tanggung jawab kamu seperti apa?
Jadi apa yang kamu pilih harus bisa kamu pertanggungjawabkan. Selama bisa kamu pertanggungjawabkan, lakukan. Tapi kalau tidak bisa kamu pertanggungjawabkan, jangan salahkan, karena siapapun tidak akan pernah menolong kamu selain dari kamu sendiri. Tinggal seperti itu berarti. Yang diterapkan, karena ya mau tidak mau nilai yang saya pahami dari orang tua saya juga, ya nilainya seperti itu. Bukan berbicara kebebasan, tapi orang tua saya menerapkan bahwa kamu harus memilih gitu. Setelahnya memilih, kamu harus mengambil keputusan bahwa kamu harus serius di situ. Kalau kamu udah serius di situ, kamu harus adjustment. Kenapa harus adjustment? Kenapa harus penyesuaian? Itu sebagai bentuk tanggung jawab kamu. Selama hidup kamu bisa kamu pertanggungjawabkan, berarti itu yang akan membuat kamu berhasil. Tapi selama apa yang kamu pilih kamu tidak bisa kamu pertanggungjawabkan, jangan salahkan keadaan karena kamu salah berarti dalam adjustmentnya, dalam penyesuaiannya, seperti hanya gitu. Nah, fase itu yang saya rasakan adalah fase di mana nilai-nilai itu diperkenalkan di golden age tersebut. Ya gitu, karena kalau tidak kita perkenalkan di fase golden age tersebut, di masa emas pertumbuhannya tersebut, itu akan melencengnya sangat jauh. Begitu. Karena juga saya juga harus mempunyai komparasi kan. Saya juga harus mempunyai pembanding ketika ada orang yang menerapkan teknik seperti ini, hasilnya seperti ini, menerapkan seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil tersebut saya mengambil keputusan bahwa saya harus menerapkan ini. Seperti itu. Sehingga apapun yang terjadi tidak ada paksaan. Karena agama mengatakan bahwa la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk menata kehidupan. Benar enggak? Karena qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena sesuatu yang benar sudah jelas, sesuatu yang salah sudah jelas. Jadi berarti ya pilih. Kalau kamu sudah memilih, sudah harus mengambil keputusan. Kalau sudah mengambil keputusan, oh berarti kamu harus bisa mempertanggungjawabkannya kepada apapun, termasuk Sang Maha Pencipta dengan adjustment kamu. Karena ketika berbicara di dalam kehidupan, kamu yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kamu dan Tuhan kamu. Itu berarti. Oke, nah kan sekarang tuh banyak berseliweran gitu ya di TikTok gitu, di media sosial gitu, tentang ada kata-kata gini, kita tuh menjawab tuh karena kita ingin memberitahu orang tua, tapi orang tua menganggapnya melawan gitu. Nah itu statement itu bagaimana tuh menurut Pak Gusmus? Oke. Berbicara melawan, nah biasanya sebetulnya kalau saya sendiri ya, ketika anak mengatakan boleh saya mempunyai ide ini. Alasan kamu mempunyai ide apa? Saya mempunyai ide misalkan gini, ide saya ke kiri, tetapi dia menemukan satu jalur ke kanan. Saya tanya kepada dia, kenapa kamu memilih jalur ke kanan? Ketika itu jawaban dia itu bisa dipertanggungjawabkan dan selama itu realistis, maka saya akan tetap dukung dia. Begitu. Tapi kalau tidak realistis, saya akan mencegah dia. Orang yang pertama yang akan mencegah dia, saya. Itu yang saya terapkan di dalam parenting saya. Oke, nah ngomong-ngomong parenting juga ya gitu. Nah, Bapak tuh belajar dari mana sih gitu? Parenting itu kan sebenarnya kita saya sendiri gitu di psikologi belajar parenting gitu. Tapi kata dosen saya katanya tuh praktek dulu atau teori dulu. Nah, katanya tuh lebih baik praktek dulu daripada teori dulu gitu. Karena kita udah banyak teori tentang parenting. Jadi kita tuh bingung katanya mau menerapkan yang mana gitu. Nah, kalau Pak Gusmus dulu Pak Gusmus memilih parenting dulu apa praktek dulu? Teori dulu apa? Sebetulnya tidak akan pernah ada praktek kalau tidak ada teori. Benar nggak? Seperti gini, ketika seseorang tidak ada contoh di awalnya untuk memasak, tidak akan ada pasakan. Benar nggak? Berarti sebetulnya kan ilmu itu sudah ada contohnya dari awal, berarti kan gitu. Jadi sebetulnya ketika kalau berbicara gini, akhlak dulu katanya gitu, atau ilmu dulu, sebetulnya tidak akan pernah ahlak. Tidak ada ahlak kalau tidak ada ilmu. Sebagai contoh orang-orang yang di hutan sana coba. Kalau tidak diajarkan ilmu tentang tata krama, ya tidak ada tata krama. Oh berarti antara ilmu dan pemahaman, ilmu dan aplikasi itu harus beriringan.
Jadi kalau berbicara saya belajar dari mana? Walaupun bapak saya nggak mengatakan bahwa kamu harus seperti itu, tapi saya melihat loh. Saya melihat, mendengar dan merasakan sama dengan itu juga belajar. Berarti saya menyadur ilmu dari dia, kemudian saya aplikasikan. Banyak orang yang mengatakan bahwa belajar itu harus di dalam dunia pendidikan, melongo terus mengikuti arahan dari jam segini, kan bukan itu. Banyak cara ya. Banyak cara. Saya melihat bapak saya memperlakukan seperti itu, mendengar apa yang dia katakan kepada saya, merasakan apa yang dia sentuh terhadap saya, itu juga belajar. Berarti sama dengan saya menimba ilmu. Dari situ saya bisa menerapkan. Ya, enggak? Jadi kalau ilmu dulu, praktek dulu kan gitu ya menjadi pertanyaan. Jelas ilmu dulu lah. Karena tanpa melihat, mendengar dan merasakan tidak akan pernah ada fase selanjutnya. Hananguni hana mangke, tanananguni tanana mangke. Tidak akan pernah ada hari ini tanpa hari kemarin. Dan tidak akan pernah kehidupan ini berkelanjutan kalau tidak buat dari sekarang. Kalau tidak kita buat dari sekarang. Benar nggak? Jadi salah besar kalau menurut saya, kalau ini akhlak dulu, ilmu dulu, ya beriringan dong. Dan tidak akan pernah ada akhlak kalau tidak ada ilmu. Begitu juga saya menerapkan parenting kepada keluarga, kepada anak saya. Tanpa disadari, walaupun bapak saya nggak ngomong tiap menit, kamu gini, enggak kan? Saya lihat perlakuan dia. Oh, saya dengarkan apa yang dia katakan. Saya rasakan setiap sentuhan gitu. Oh, dia melakukan itu tanpa disadari kan? Ketika dia melakukan itu, saya juga ikut melakukan itu. Sama dengan itu belajar. Ketika saya belajar, saya terapkan kembali. Kenapa harus demikian? Seindah-indahnya belajar adalah mengajarkannya kembali, mau disadari ataupun tidak. Benar nggak? Ketika saya melihat efek yang positif dari orang tua yang saya terapkan kepada saya, ya saya juga terapkan kembali kepada anak saya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti tim yang teori dulu baru praktek, tapi tetap secara beriringan gitu ya. Beriringan. Nah, sebenarnya saya juga setuju karena ketika kita memang gitu belum tahu atau belum punya anak, tapi ketika kita udah punya ilmu dasarnya, kita nggak terlalu kosong gitu, harus memperlakukan anak tuh seperti apa gitu mungkin ya. Jadi tidak ada orang yang bisa mencipta ilmu. Jadi ilmu itu terus berkesinambungan dari fase generasi ke generasi selanjutnya, Jadi manusia nggak bisa mencipta ilmu. Manusia itu hanya bisa menduplikat ilmu dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, kan gitu ya. Kan seperti gini satu keterangan. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kan gitu ya, dalam kondisi la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi tidak berilmu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Tapi Allah menciptakan kedua telinga untuk mendengar, kedua mata untuk melihat, dan hati untuk menanggapi. Kan gitu ya. Allah menciptakan itu la'allakum tashkurun. Allah berharap hidup kepada kalian, semoga kalian mau bersyukur. Apa bersyukur? Bersyukur itu sama dengan berpikiran positif, kurang lebih seperti itu. Karena ketika lain syakartum la azidannakum kan. Ketika kita bersyukur, maka akan ditambah lagi syukur yang lain. Oh, berarti ketika kita berpikiran positif, maka akan ditambah pikiran positif yang lain. Oke, balik lagi tadi bahwa teori dulu atau mau praktek dulu. Beriringan, nggak bisa. Beriringan. Oke, nah sekarang tuh kalau misalkan Bagus Mus dengar banyak kasus anak broken home katanya Broken gitu. Karena mungkin mulai dari orang tuanya gitu, karena kan tidak semua mungkin punya wawasan yang luas tentang parenting gitu. Nah, ada nggak sih kayak hal yang harus dihindari gitu ketika parenting, atau misalkan ya tetap jalanin aja gitu? Bertentangan. Jadi banyak orang yang mendebat ya. Jadi intinya mendebat, karena tidak ada perdebatan itu sama dengan peperangan. Peperangan, tidak ada peperangan yang bisa menyelesaikan masalah. Selama bisa menjaga komunikasi, selama itu juga akan ada solusi. Seperti ini. Jadi komunikasi yang paling tepat, yang menurut saya itu rasakan paling efektif dengan anak ataupun keluarga. Begitu. Nah, ada istilah juga fatherless. Nah itu tuh banyak banget yang
ketika ini tuh fatherless lah gitu. Apa sih yang terjadi gitu? Apa yang dipikirkan bapak-bapak gitu? Karena mungkin sebagian orang mikirnya bapak itu adalah memang tetap memberi ilmu gitu. Tapi mereka tuh karena terfokus karena udah kerja, jadi urusan anak, urusan yang lain itu sama ibu gitu. Nah, apa sih yang terjadi sehingga bisa terjadi fatherless gitu menurut Agus? Tadi balik lagi komunikasi. Komunikasi. Apalagi di zaman sekarang, kan komunikasi sebetulnya kan kita mengarahkan anak itu kan berarti bukan 24 jam ya bersama dengan dia kan. Maka hal yang banyak yang mengatakan fatherless, anggap bapak teh gitu kan, bapak itu tidak ada. Karena apa? Mungkin tadi tidak menempatkan komunikasi gitu loh. Kan sebetulnya simple, bisa sehari 3 kali ataupun sehari sekali juga ya dengan anak. Apakah dengan wah kamu lagi di mana, kamu sedang enjoy gitu kan, kamu masih punya ini dan lain sebagainya lah. Kita bisa berbicara kan, itu pendekatan ya, pendekatan personal. Jadi merasa bahwa si anak itu diperlakukan bahwa saya itu bapak kamu loh gitu. Atau kamu itu anak aku loh gitu. Tetap menyadarkan dia kan sebetulnya ketika kita terbentuk komunikasi, apakah di pagi hari, good morning misalkan kita lagi kerja di luar kota lah, seperti apa kita kan, kamu udah sarapan belum, atau kamu mau acara kemana nih sekarang, kamu kuliah apa aja sekarang, kan itu satu bentuk perhatian yang kecil tapi itu besar, sedikit tapi dalam sebetulnya begitu. Jadi intinya balik lagi ke komunikasi. Selama komunikasi itu terjalin, apalagi terjadwal, itu akan membentuk pola yang tidak akan pernah ada alasan fatherless. Jadi istilah fatherless itu adalah ketika anak tersebut dengan ayah itu sama sekali tidak terjalin komunikasi, atau ketika terjalin komunikasi hanya pertentangan dan pertengkaran atau mempermasalahkan yang dilakukan oleh bapaknya atau anaknya. Nah disitulah akan terjadi fatherless menurut saya gitu. Oke, nah jadi sebelumnya episode sebelumnya juga kita membahas tentang dicintai atau mencintai. Nah kita bisa sambungkan gitu ya, ketika hubungan anak dengan orang tua saling gengsi gitu, mereka kan berarti berharap dicintai gitu ya. Mungkin untuk sekarang para Gen Z yang masih gengsi dengan orang tuanya gitu, mulailah mencintai gitu. Jadi jangan mengharapkan terus dicintai, siapa tahu di keluarganya terus-terusan minta dicintai, nggak akan terjalin komunikasi yang baik mungkinnya. Oke, nah tapi ada di mana ketika orang tua tuh kurang edukasi parenting. Nah, anaknya udah teredukasi parenting. Nah, terus kita tuh udah kasih tahu parenting yang bagus tuh seperti apa, terus malah bilang kayak, ya kamu nggak akan merasakan karena kamu belum punya anak. Kamu tidak akan merasakan apa yang aku rasakan. Iya, pasti gitu. Kamu itu belum punya anak gitu. Nah, itu tuh bagaimana tuh? Ada sebuah fase nih, kalau berbicara di komunitas seperti itu kan ya, saya. Bagaimana menerapkan nih ke orang tua saya, kok nggak ngerti sih? Oke, bukan nggak ngerti. Biasanya kan menggurui. Kalau orang tua itu paling anti digurui. Ya. Bener nggak? Paling anti digurui kan gitu. Tapi kalau berbicara storytelling, jadi saya melihat seorang sosok seperti itu, atau kan gini, dia bercerita kemarin saya lihat ini gitu ya, menceritakan orang lain seperti itu. Padahal kan kita mau menerapkan mudah-mudahan kita hanya berusaha, berarti kan kalau saya menjadi anak saya akan menerapkan itu, saya akan berbicara mengenai orang lain yang misalkan ada satu perhatian seperti ini. Saya melihat pertama itu gitu nggak menarik, tapi ketika saya terus saksikan kok ada perubahan ya. Gitu kan, seolah mungkin pertama cuek-cuek aja, tapi kalau kita sering lakukan seperti itu, karena paling tidak dia juga mendengar, dia juga melihat, dia juga merasakan ya. Karena saya yakin orang tua yang baik ya, baik itu bukan berarti bahwa dia ngerti dan tidak. Orang tua yang menganggap bahwa itu anaknya, ya pasti berharap anak itu akan menjadi seorang anak yang baik. Kan seperti itu ya. Nah, yang kedua langkah mungkin kan, kalau tadi saya ditanya bagaimana kalau seperti itu, ada dua cara berarti kan. Cara yang kedua, kalau saya menjadi anaknya, saya akan lihat siapa sih yang paling dekat dengan bapak dan mama saya gitu kan.
oh orang ini deket, saya akan ngomong, om tante gitu kan, saya sebetulnya di rumah tuh pingin gini gitu, om bisa bantu nggak? Tapi jangan bilang itu kata saya, gitu kan. Om bilang kepada bapak atau mama, apakah om bercerita atau apapun gitu kan, seolah-olah memperlakukan anak itu seperti itu. Kan biasanya dari orang terdekat itu bisa ngaruh juga. Sekali mungkin tidak, tapi terus-terusan, walaupun itu menjadi pertengkaran, pasti jadi poin penting di dalam otak orang tua kita itu. Mungkin itu dua solusi yang saya juga pernah terapkan kepada komunitas yang orang tuanya itu notabene-nya gitu ya, kurang pendidikan dengan istilah parenting tersebut, begitu. Oke, nah jadi aku tuh melihat di TV gitu ya, 68% anak mengalami kekerasan verbal gitu. Nah, itu tuh apa sih yang dipikirkan? Karena kan saya sendiri belum menjadi orang tua gitu ya. Apa gitu yang menjadi penyebab ketika lagi emosi itu sehingga terlontarkan gitu kata-kata yang kamu mah anaknya gak guna ini itu gitu. Membanding-bandingkan. Jadi membanding-bandingkan keberhasilan anak kita dengan yang lain. Itu yang membuat biasanya anak kita itu gitu tersinggung. Sebetulnya kan bukan harus membandingkan ya, harus membandingkan sebetulnya. Kita tinggal kasih pujian aja dulu. Bahwa apa yang telah kamu lakukan itu benar. Apa yang telah kamu lakukan itu nggak ada yang salah. Ada nih masukan nih gitu kan. Nah supaya lebih sempurna, terapkan ini, kamu sempurna deh. Gitu kan, itu sebetulnya kalimat-kalimat yang bijak, memang menyebalkan ya untuk seperti itu. Tapi kalau tidak mencoba kita nggak akan berhasil. Gitu. Jadi membanding-bandingkan hal yang menyakiti anak itu, membanding-bandingkan sebetulnya. Padahal kita tidak tahu apa, mungkin anak kita itu lebih baik dari apa yang kita bandingkan. Jadi lebih baik kita melihat potensi anak itu dulu gitu loh, dibanding kita melihat negatifnya anak itu. Karena kan berarti kan apa yang kita perlakukan negatif ya akan menjadi negatif. Kalau kita perlakukan positif ya akan menjadi positif. Coba deh berpikiran positif dulu gitu loh ke anak kita. Benar nggak? Itu anak kamu loh, itu anak kita loh. Kalau kita tidak berpikiran positif terhadap anak kita, siapa yang akan berpikiran positif terhadap dia? Gitu. Gak ada nanti. Nggak ada. Kalau menjadi orang tua yang benar-benar dia sayang kepada kita, sayang kepada anak kita, cobalah berpikiran positif dulu kepada anak kita. Karena sesuatu yang terjadi kan tidak akan pernah tahu. Yang jelas kita berpikiran positif, bagaimana kita juga mencoba bertutur kata yang positif, menjadi contoh yang positif. Paling tidak kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik dan yang menentukannya seberapa keseriusan kita dan kepastian Allah yang akan membuat anak kita seperti apa. Oke. Mungkin terakhir nih, ada yang mau disampaikan gak ke teman-teman semua mungkin yang akan menjadi ibu atau menjadi ayah gitu. Oh iya, terakhir, apakah ada yang membedakan gak parenting ayah dan ibu tuh? Jelas beda. Kalau ibu itu kan yang 24 jam mungkin ya. Makanya kalau ibu-ibu itu lebih cenderung disebut bawel ya. Karena memang kan lebih cenderungnya itu kalau ibu-ibu itu ke logis ya. Anak itu dibandingkan nyanyi. Tapi sebetulnya yang paling sayang itu ibu sebetulnya kan gitu ya. Nah, bapak juga bukan tidak berarti sayang, tapi bapak lah yang memperjuangkan. Kalau berbicara pahlawan tanpa jasa, itulah bapak. Kalau berbicara penjaga yang baik, sekuritor yang baik, itu adalah ibu. Begitu. Oke, mungkin yang bisa diambil dari podcast kali ini ya teman-teman, sangat bermanfaat banget gitu ya. Mungkin tiap orang tua berbeda-beda cara parentingnya, tapi ini mungkin sedikit wawasan dari Bapak Gusmus gitu yang sudah berpengalaman 22 tahun menjadi orang tua gitu, dan mungkin terlihat hasilnya dan oleh Pak Gusmus gitu ya, sehingga yang mungkin bisa di-share ke teman-teman semua gitu. Untuk para orang tua luar di sana gitu, jangan terus-terus untuk melihat kekurangan anak, tapi lihat potensi anak terus. Terus juga jangan lupa untuk selalu memberi afirmasi kepada anak gitu.
Terus juga untuk bapak-bapak luar di sana gitu yang agar anaknya tidak ngerasa fatherless gitu. Mungkin jalin komunikasi yang itu mulai mencintai gitu, bukan hanya untuk harap-harap untuk dicintai gitu. Terus juga untuk selalu jalin komunikasi yang baik antar sesama ibu dan ayah sehingga bisa membentuk anak menjadi pribadi yang lebih baik. Terus juga menjadi, kalau kata sekarang, menjadi orang lah gitu, jadi manusia. Gitu mungkin teman-teman semua. Terima kasih Bapak Gusmus telah memberikan dan men-share pengalaman menjadi orang tuanya. Sama-sama. Baik. Oke, thank you for watching. Jangan lupa nanti di episode-episode selanjutnya akan ada materi-materi atau tema-tema yang luar biasa sama serunya. Juga ada gestar-gestar yang juga sama luar biasa seperti Bapak Gusmus ini. Thank you for watching. Bye-bye. Oke.